Jadi di sesi yang kedua ini kita menggunakan metode yang berbeda. Ya Bapak Ibu, insya Allah akan kita laksanakan secara efektif. Artinya kalau semua sesi demi sesi bisa lebih cepat, maka kita bisa lebih cepat selesai. Selamat datang kepada Kepala Desa. Bapak tadi di sesi yang pertama sesuai di undangan, kita ada sesi pemaparan dari narasumber. Nah alhamdulillah semua peserta sudah mendapatkan gambaran bahwa ada peluang dan tantangan terhadap pembentukan peraturan desa tentang peduli mangrove itu sendiri. Dari Desa Muara Badak Ulu, dari Desa Saliki juga sudah menyampaikan. Karena Bapak sudah hadir di sini, saya memberikan Bapak kesempatan Pak ya, untuk menyampaikan kira-kira Pak, bagaimana peluang dan tantangan peraturan desa peduli mangrove jika itu coba dibentuk di Desa Salopalai. Tapi waktunya tidak lama, saya hanya berikan waktu sekitar 10 menit. Setelah itu kita akan, lama sudah Pak. Setelah itu kita akan langsung masuk ke sesi pelatihan. Ini penting untuk disampaikan oleh Kepala Desa karena semua peserta yang ada di sini nanti adalah orang-orang yang akan terlibat, yang akan kita libatkan dalam pembentukan peraturan desa peduli mangrove. Ya, sambil Bapak mengisi absen, semua peserta sudah siap? Nah, supaya tidak ngantuk, saya punya yel-yel ya Bapak Ibu. Ini yelnya juga dadakan ini. Kalau saya bilang perdes, kalau saya bilang peraturan desa peduli mangrove, jawabannya mangrove terjaga, masyarakat sejahtera. Bisa ya? Mangrove terjaga, masyarakat sejahtera. Oke, saya mulai. Peraturan desa peduli mangrove. Mangrove terjaga, masyarakat sejahtera. Sekarang saya mulai di masing-masing desa supaya kelihatan nih kekompakannya. Desa Muara Badak Ulu siap ya? Tes suara? Oke, peraturan desa peduli mangrove. Mangrove terjaga. Mangrove terjaga, masyarakat sejahtera. Oke, Desa Salopalai, silakan. Ada kepala desanya, jangan mau kalah gitu ya. Peraturan desa peduli mangrove. Oke, tepuk tangan. Saliki nggak mau kalah ya. Ada Ibu Sekdes nih yang akan memimpin. Peraturan desa peduli mangrove. Mangrove terjaga, masyarakat sejahtera. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pakai masker ini agak sesak nafas saya Bapak Ibu ya. Sama ya, jadi saya buka dulu sebentar. Nanti kalau saya bilang lagi harus pakai gaya. Karena kalau nggak pakai gaya tuh nggak asik ya. Jadi kalau saya bilang peraturan desa peduli mangrove, jawabannya mangrove terjaga, masyarakat sejahtera. Begini ya tangannya ya, supaya nggak mati gaya. Sekali lagi, peraturan desa peduli mangrove, mangrove terjaga. Oke, mantap, tepuk tangan. Baik, silahkan Bapak 10 menit untuk memberikan pengantarnya. Saya duduk apa berdiri ya? Kalau saya duduk mungkin tidak kelihatan ya, karena orangnya besar. Bagusnya saya berdiri aja. Ya, laki-laki bilang harus berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini merupakan hari yang berbahagia buat saya pribadi. Kemudian mudah-mudahan menjadi kebahagiaan juga sebagai warga Muara Badak. Ya, alhamdulillah. Kalau saya mungkin tidak perlu memperkenalkan diri kepada peserta karena alhamdulillah orang kecil itu paling enak dikenal. Ya. Yang kami hormati rombongan dari Universitas Mula Warman ya, Fakultas Hukum, yang juga beliau sudah berkunjung di desa memaparkan rencana kegiatan hari ini. Alhamdulillah, saya secara jujur ini merupakan satu anugerah ya dari kita yang ada di Muara Badak. Kenapa? Beliau dengan susah payah akan mendampingi kita sebelum kita melangkah yang
kurang tepat. Dan saya pikir hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa. Kita akan berikan pemahaman bagaimana membuat payung hukum terkait apa yang akan dikelola oleh warga kita. Jujur ini memang saya tunggu, Ibu, ya, Bapak Ibu. Ini memang saya berencana kemarin mencari bagaimana saya harus mendapatkan payung hukum dari peraturan desa sendiri. Namun dengan rejeki ya yang saya tidak mungkin hanya niat karena niat baiknya sehingga beliau berkunjung ke desa, ya terus saya berbicara di Salopalai karena memang ini yang saya tunggu. Saya pikir dari pagi Bapak Ibu yang peserta sudah paham apa yang disampaikan. Saya juga apa yang harus saya sampaikan hari ini. Rasa syukur saja karena jujur kami di Salopalai khususnya selalu ingin membuat inovasi. Jujur saja kita lihat bahwa Kecamatan Muara Badak orang datang tanpa diundang, tanpa dipanggil dan lain sebagainya. Banyaknya datang ke Muara Badak. Muara Badak sudah terkenal sedemikian rupa di luar sehingga didatangi oleh berbagai elemen masyarakat dari luar. Itu satu kesyukuran. Nah, saya beberapa waktu yang lalu selalu mengajak teman-teman kepala desa yang lain, saudara-saudaraku yang lain, supaya kita bagaimana mengembangkan bukan hanya di Tanjung Limau. Mari kita berpikir apa yang harus kita kembangkan dalam lingkup Kecamatan Muara Badak. Ya alhamdulillah ada satu kegiatan karena saya sudah 2 kali mengajak teman-teman desa tidak juga direspon dengan positif, mungkin waktunya tidak tepat, maka saya berpikir sendiri dan alhamdulillah saya sampaikan hari ini teman-teman daripada di luar Mas Hatta dan lain sebagainya berusaha bagaimana Desa Salopalai dari Dinas Pariwisata Kementerian Pariwisata menetapkan Desa Salopalai sebagai desa wisata. Itu di Kecamatan Muara Badak. Kalau di Tanjung Limau memang ada wisatanya tapi bukan atas nama pemerintah desanya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengangkat pariwisata adalah bagaimana melestarikan mangrove sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Dan hari ini tepat sekali bahwa dari ujung sana ada saudara kita dari Desa Saliki, kemudian di tengah Salopalai dan Badaulu yang memang wilayahnya adalah tempatnya Delta Mahakam. Nah, alhamdulillah mungkin di tengah-tengah yang memulai ya, saya bukan mendahului dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kami bisa menjadi pelopor di Salopalai, tetap akan bagaimana produksi tambak yang ada di lingkungan situ dengan melestarikan mangrove hasilnya yang baik. Karena jujur wilayah kami itu ada beberapa tambak yang kami sudah uji coba dan hasilnya luar biasa. Artinya tidak terlalu menggunakan pestisida dan lain sebagainya. Asal karena mangrove-nya ada di sana, hasil daripada tambaknya bisa lebih meningkat. Oleh karenanya kami berpikir bahwa harusnya kami dari pemerintah desa harus berbuat apa yang harus kami berbuat, yaitu dengan payung hukum, dengan peraturan desa, agar supaya peraturan desa juga kita dibantu oleh pihak keamanan. Pihak keamanan melindungi dengan peraturan yang kita buat itu. Ya Bapak Ibu, otomatis dengan peraturan yang kita buat itu kita mendapatkan partner dari keamanan, kepolisian, lebih-lebih polisi kehutanan. Kenapa? Mangrove ini karena warga kita itu sebagian besar petambak menganggap itu merupakan hama. Hama di tengah tambak. Saya udah pelaku penanam mangrove sebelum saya di pemerintah desa, saya juga pelaku yang selalu bekerja sama dengan Dinas Kehutanan. Mungkin hampir 200 hektar yang lewat kelompok saya menanam mangrove. Tapi mungkin tinggal 10 atau 20% yang tersisa dari tanaman saya. Karena mangrove itu yang kita tanam dianggap sebagai hama di petani tambak. Itu menurut mereka. Sebenarnya yang dianggap hama itu sebenarnya hanya pola kerjanya yang tidak sesuai. Yang kalau kebiasaan dulu harus dipanen, akhirnya yang keluar itu adalah daun-daunnya. Mari kita rubah dengan pola tambak yang ada bakaunya. Jangan dipanen seperti yang kebiasaan. Ada cara panen yang lebih baik. Nah, itu yang kami kembangkan, kami sosialisasikan kepada para petani yang kebiasaan lama itu harus mengulang-mengulang
tidak ada baiknya. Akhirnya apa yang ditanam, bibit, udang dan ikan itu tidak maksimal hasilnya. Tapi dengan tanaman mangrove kita kembalikan ke alam, insya Allah. Nah, lewat itu kami membuat pariwisata nanti, lahan kami ada kurang lebih 7 hektar yang sudah full dengan mangrove berumur 8 tahun. Itulah tempat destinasi yang akan kami jual, dengan wisata yang datang bisa menangkap sendiri di dalam tambak itu. Mereka yang akan menangkap kepiting, menangkap ikan dan lain sebagainya. Itulah merupakan satu tempat hiburan buat para wisata yang banyak permasalahan di luar harapannya. Jadi pada kesempatan ini dari kami dari Salopalai seperti itu berpikirnya. Saya berharap terutama yang sebelah kiri kanannya Salopalai ini mudah-mudahan bisa berkolaborasi bersama-sama kita. Saya yakin bahwa wilayah kita sama, hanya tetangga saja yang membedakan ya. Mudah-mudahan dari peserta ini bagaimana kita mensosialisasikan tanaman mangrove itu lebih bagus ada daripada tidak ada. Kebetulan kemarin kami mendapat juga kunjungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi bersama beberapa wartawan. Saya sudah buat janji dengan wartawan itu pada saat membuat plang bahwa mohon bakau ini dipelihara dengan baik, itu akan diekspos keluar. Ada beberapa hektar yang harus kami jaga kelestariannya. Jadi pentingnya mangrove itu sangat luar biasa, terutama di kemarin mantan RT 3 itu yang sudah ditebang di tengah, kemudian yang tersisa di pinggir tanggul. Setelah besar baru petaninya sadar bahwa ternyata mangrove itu sangat bagus untuk menahan tanah di tanggul. Seperti itu Pak Jupri ya. Ya, kebetulan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada salahnya karena dulu kita mencari ikan itu hanya di bawah akar-akar mangrove. Artinya di sana pasti kehidupannya lebih baik para biota laut, biota air. Ikan sembilang bertebaran, kepiting bertebaran. Tapi kalau sudah tidak ada mangrove-nya, insya Allah kita akan gersang. Nah, maka kami galakkan terkhusus di Salopalai itu ada di daerah Salolembu, itu rutinitas setiap tahun ada kegiatan penanaman mangrove. Mudah-mudahan juga di Saliki dan Badaulu nanti bisa bersama-sama kita membuat destinasi wisata lewat keramahan lingkungan, pelestarian mangrove dengan mendatangkan orang datang berwisata, beristirahat di tempat kita bersama-sama. Bukan hanya datang ke Tanjung Limau, tapi silahkan dipilih mau di Badaulu, mau di Saliki, masing-masing punya pesona yang baik, terutama bagaimana melestarikan mangrove itu. Kemudian keuntungan mangrove ke depan itu, kebetulan juga saya lupa Pak Profesor dari Unmul juga rasanya datang pada malam hari mensosialisasikan hitungan retribusinya hutan mangrove itu juga ada perhitungannya. Jadi berapa desa di desa Muara Badaulu nanti sekian hektar, desa Saliki sekian ratus hektar, untuk retribusi pembagian hasil tanaman mangrove kita insya Allah akan masuk ke desa. Seperti itu Bu ya. Menurut saya ini saya dengar ada Pak Profesor ya, jasa lingkungan. Jadi karena dunia kita memang membutuhkan O2-nya, sementara sudah banyak yang gundul, maka lewat tanaman mangrove ini kita lestarikan kembali lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan kita anggap hari ini kita menanam mangrove untuk anak-anak kita ke depan, anak cucu kita, kemudian mudah-mudahan kita masih bisa diberi umur panjang, kita dapat mendapatkan juga sedikit retribusi daripada tanaman kita, seperti itu. Ya, saya hanya mengajak kita semua untuk bagaimana berbuat, terutama yang di Delta Mahakam, agar supaya orang wisata yang datang ke Muara Badak itu bukan hanya ke pantai, tapi menikmati alam yang ada di Kecamatan Muara Badak. Seperti itu ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Baik. Mungkin sudah lebih 10 menit ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa, dan saya kira ada semangat baru ya Bapak Ibu, bahwa ternyata Desa Salopalai justru jauh melangkah ke depan nih
karena sudah kebayang soal peraturan desa yang di dalamnya nanti ada muatan pengaturan melestarikan mangrove, tetapi juga menjadikan desa sebagai desa wisata. Nah, ini yang tadi saya bilang di pertemuan sebelumnya, di sesi sebelumnya, bahwa masing-masing desa nanti punya karakteristik sendiri. Jadi nggak harus nyontek nih, harus desa wisata juga nggak harus. Tapi kita nanti ngelihat potensi apa yang ada di desa kita, peluang apa yang ada di desa kita. Nah, ada satu video, silakan Mas Badar. Nah, ini semua sudah punya nama ya, jadi saya nanti akan gampang untuk menunjuk. Semua harus aktif. Kalau saya tanya berarti sudah harus bisa menjawab nih. Wah, namanya harus ditutupin. Harus bisa kebaca dari depan. Mbak Tisa dan Mbak Nina dicek peserta yang belum ada namanya ya. Jadi nanti ketahuan. Nah, Bapak Ibu, ternyata di Indonesia ini kalau ada yang pesimis dengan peraturan desa, peraturan desa tuh bisa apa sih? Orang dia itu cuman ngatur kecil, ya, atau nanti di atas dibatalkan gitu ya. Nah, ternyata ada satu desa di Indonesia yang dia berhasil membuat satu peraturan desa yang berangkat dari kesadaran masyarakat, lalu kemudian disusun bersama-sama secara partisipatif, dan sampai hari ini terus efektif. Desa apakah itu? Bagaimana desa itu membuat peraturannya, dan bagaimana dia bisa menjaganya? Kita saksikan dulu video berikut ini. Senang itu kalau tidak ada merokok. Senang, karena itu suami saya dulunya pernah merokok, tapi sekarang sudah berhenti. Masaki banget tahu ken hapel enak karena ya dan poso. Saya berhenti merokok pasal saya tidak bisa mendaki kalau sering merokok. Apalagi kebun saya di atas gunung. Ya itu saya tinggalkan itu rokok. Kalau kita sudah menuntut ilmu, lalu kita merokok lagi, itu sudah satu beban yang sangat tinggi yang bisa dirasakan oleh orang tua. Mana lagi uang sekolahnya, mana lagi uang merokoknya kalau masih merokok. Kalau anak-anak itu, kalau ada yang dilihat merokok, dia coba-coba juga kan. Kawasan bebas rokok ini bersumber dari salah seorang kepala desa kita yang namanya Pak Idris. Bagaimana jadinya ini kampung kita kalau mulai baru umur 7 tahun anak-anak sampai di jalanan merokok, apalagi kalau umpamanya ada acara-acara dia yang paling pertama kali ambil rokok. Susah sekali kita punya kampung kalau ini nanti. Untuk mengatasi hal ini orang tua dulu yang berhenti secara bertahap. Dimulai pada diri kita dulu baru disampaikan kepada orang. Saya juga dulu menjual rokok. Kita mendukung ini oleh karena timbul satu pemikiran bahwa kenapa di desa yang begitu jauh sana bisa melakukan satu upaya yang positif. Kalau kita belikan susu 1 kaleng kita sama keluarga nikmati, tambah gizi lagi. Kalau rokok saja ya paling bapak yang bakar menular lagi penyakitnya sama keluarga. Supaya desa ini desa sehat, itu tujuan pertama. Kunci itu keberhasilan itu ada tergantung dari sehat, bahwa nanti kita nikmati yang namanya sehat setelah sakit. Nah, bagaimana kita untuk menghindari sakit? Ini dusun di sebelah ini, di desa Kendenan ini, seperduanya sudah meninggalkan rokok yang di sebelah sini. Kita di sini akan juga terapkan itu kawasan bebas rokok. Istilah acara tidak ada lagi tuh disiapkan rokok, apalagi kalau dibilang orang kawin tidak ada lagi. Saya juga secara pribadi yang perokok sangat berat dahulunya, saya juga harus berhenti merokok setelah melihat kemauan masyarakat saya yang begitu luar biasa. 12 Pak Camat yang juga dulu perokok berat, sekarang sampai hari ini sisa 3 yang masih merokok. Kepala puskesmas yang pada umumnya juga perokok berat, sampai hari ini seluruh kepala puskesmas 100% sudah berhenti merokok. Berusaha bagaimana caranya supaya
biar juga generasi kita terus-menerus bisa mewarisi apa yang telah kita usahakan pada saat sekarang ini. Baik, dari ide sederhana kemudian bisa merubah dunia. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana ini bukan menyinggung perokok ya. Tapi maksud ada yang merasa nih, ada yang tersinggung kemudian ada yang senyum-senyum saya lihat tadi pada saat menyaksikan video. Tapi betul Bapak Ibu, kita lihat itu kan susah ya menghentikan rokok itu kan. Suatu hal yang susah tapi 100% di desa Bone-Bone Kabupaten Nrekan itu tidak ada lagi yang merokok sekarang. Dan sampai saat ini, bahkan tadi bupatinya bilang 100% kepala puskesmasnya sudah berhenti merokok, lalu kemudian beliau sendiri juga berhenti merokok. Berawal dari ide sederhana, para ibu-ibu yang mengeluh suaminya merokok begitu ya, kemudian faktor kesehatan, menghabiskan uang dan seterusnya, akhirnya timbul kesadaran. Nah lewat mana? Lewat peraturan desa. Artinya ketika kemudian mereka disadarkan, mereka menyadari bahaya dari rokok, mereka mengerti, memahami keuntungan ketika tidak merokok, mereka tuangkan dalam peraturan. Masyarakat semua setuju, diterapkan, kemudian akhirnya semua pihak mendukung itu. Nah, hari ini di Kecamatan Muara Badak di 3 desa itu sedang ingin melakukan hal yang serupa, tapi nggak ekstrim ya Pak ya, bukan bebas rokok, tapi kita mau peduli mangrove. Nah, artinya kita harus punya pemahaman yang sama dulu. Mangrove itu penting nggak sih? Lalu apa bahayanya kalau mangrove tidak ada? PowerPoint saya silakan, Badar. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya ingin mencoba mengajak para peserta semua untuk memahami bagaimana membuat peraturan desa yang bersifat partisipatif. Ya, sedikit dulu materinya Bapak Ibu ya, nontonnya nanti dulu. Lanjut Badar. Nah, tujuannya apa? Memahami teori dan wawasan. Ini kan sudah tadi ya, dengan Pak Alfian, kita sudah dapat bahwa ternyata desa punya kewenangan membuat aturan desa. Gitu Pak Alfian ya. Bahwa sepanjang dia tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya maka boleh-boleh saja. Kemudian memahami langkah-langkah menyusun konsep aturan. Nah, ini di hari ini Bapak Ibu. Apa konsepnya? Kalau tadi dari BPD mana tadi ya? Yang bilang bahwa kami perlu kerangkanya yang mau diatur. Nah, Saliki ya, kita perlu kerangkanya. Nanti kita akan coba buat sama-sama. Nah, yang ketiga memahami teknik merancang peraturan. Waduh, kami bukan sarjana hukum. Gak apa-apa, orang tadi di desa Bone-Bone juga gak semua sarjana hukum. Tapi mereka memberikan sarannya, oh diatur ini gitu. Padahal kalau orang Bugis itu, kalau mau acara tuh pasti ada rokok kan. Kalau tahlilan ya Bapak Ibu ya, kalau acara-acara itu pasti ada rokoknya tuh. Di piringnya tuh, diberikan kepada masyarakat. Tapi karena kesadaran akhirnya tidak dilakukan. Nah, kita akan coba nih, tekniknya bagaimana nih membuat. Dan pasti akan dibantu oleh tim dari Fakultas Hukum. Ada Bu Haris, ada Bu Wi, ada Pak Alfian nanti yang akan membantu. Lanjut. Jadi ini materi kita sangat padat kelihatan, tapi insya Allah kalau kita mengikutinya dengan santai, ya, mengikutinya dengan semangat dan serius, insya Allah kita bisa mendapatkan pemahaman. Lanjut saja. Nah, kalau berdasarkan pengalaman, bagaimana sebenarnya proses membuat peraturan? Tadi dari BPD sudah bicara sedikit ya. Kata kuncinya adalah harus ada sosialisasi, kan gitu. Bahwa ini harus diterima oleh masyarakat. Betul sekali, itu adalah kata kunci. Dan membuat peraturan itu berarti kita ingin apa sih Bapak Ibu? Kita ingin melakukan perubahan. Ada sesuatu yang mau kita rubah dengan peraturan itu. Nah, bagaimana kita merubah orang? Bagaimana kita merubah perilaku? Lanjut, Badar. Ya, kita saksikan dulu Bapak Ibu video ini. Disimak baik-baik. Gak bisa Bu, nanti kalau di full dia gak nyala. Ulangi Badar. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau saya bilang stop ya Badar. Oke.
sekarang Bapak Ibu, coba diulang sekali lagi Badar. Kita perhatikan, semua orang naik lewat eskalator ya. Ya, semua orang naik lewat tangga berjalan. Padahal di sebelahnya ada tangga yang biasa. Nah, nanti setelah ini di anu aja Badar, di apa? Diperbesar, perbesar. Saya mau tanya dulu nih ke Pak Idham. Pak, kira-kira gimana caranya supaya orang mau beralih pakai tangga biasa? Harus ada yang mulai. Oke. Bagaimana caranya memulai? Stop dulu Badar. Gimana? Harus ada yang mulai. Nah, gimana caranya supaya ada yang mau mulai? Siapain Pak? Oh ya, nyari-nyari Pak. Oh, masih TV Pak, ini nanti kita sediakan di YouTube ya Pak. Nanti bisa disaksikan. Bagaimana cara memulainya Pak? Mungkin salah satunya supaya cara memulainya salah satunya di situ harus ada tulisan. Oh, bikin tulisan, oke. Bikin tulisan untuk menyadarkan pentingnya tangga yang ada itu untuk dilewati untuk kesehatan. Oke, terima kasih Bapak Idham Khalid. Oke, saya pindah ke desa. Wah, pada tutup nama ini. Saya pindah ke oh ya Pak Jufri ini aja kata Ibu. Pak, gimana caranya Pak membuat orang-orang berpindah ke tangga biasa? Caranya Pak Ibu ya. Ya. Mungkin sependapat sama tadi Pak Idham, mungkin ada kayak sosialisasi anunya untuk petunjuk. Oh, bikin petunjuk. Oke, kalau bisa berpindah ke situ untuk kesehatan juga. Oke, baik. Bikin tulisan untuk kesehatan. Saya mau dengar suara perempuan. Senang yang laki-laki ya Pak. Silakan Ibu Kamalia. Bu, gimana caranya Bu supaya orang berpindah Bu ke tangga biasa? Mungkin dikasih petunjuk arah Bu ya. Petunjuk arah. Iya, semacam panah atau petunjuk lah kalau tangganya bisa digunakan. Okay. Atau mungkin memang ada dua metode, bisa menggunakan yang eskalator atau tangga biasa. Okay. Nggak ada yang mau bilang ya matiin aja listriknya gitu kan. Nggak ada yang mau bilang gitu ya. Ya, karena kita kan lebih milih eskalator karena lebih cepat ya. Nggak capek dan seterusnya. Padahal tadi kalau Pak Idham bilang itu bagus loh untuk kesehatan. Kira-kira kalau cuma ditulis naik tangga ya biar sehat. Mau nggak Bapak Ibu milih tangga? Atau misalnya dikasih jalan. Tangganya dua-dua dapat dilalui. Kita pilih yang mana? Tetap eskalator. Oke. Coba Badar. Dikasih gede Badar? Digede. Ya. Kita lihat apa yang dilakukan untuk merubah orang-orang ini. Ya. Kita lihat orang pilih apa? Ya. Orang lebih memilih. Nah, terlihat. Bahkan hampir sebagian besar memilih lewat tangga yang bernada. Ya, inilah Bapak Ibu yang kita sebut dengan bagaimana apa sih fungsi aturan itu.
Kita ingin merubah perilaku. Yang tadinya perilakunya sukanya naik eskalator, karena lebih cepat, lebih praktis. Kemudian kita ingin berpindah supaya mereka masyarakat itu pilihnya tangga biasa. Nah ternyata harus ada upaya yang dilakukan. Nggak cukup tulisan, nggak cukup petunjuk, begitu kan? Nggak cukup misalnya tanda panah, tetapi dibuat lebih fun, lebih lucu, lebih menyenangkan. Nah, lebih menarik kalau kata Ibu ya. Sehingga semuanya akhirnya berpindah. Dari yang tadinya lewat eskalator menjadi tangga biasa. Nggak ada iming-iming kesehatan kan Pak ya? Nggak ada iming-iming ini supaya apa segala macam, nggak ada. Tapi karena dibuat lebih. Nah, itulah fungsi dari kita membuat regulasi. Kita ingin merubah perilaku masyarakat yang tadinya mungkin nggak peduli dengan mangrove. Ya mungkin bisa jadi karena tidak tahu kalau mangrove itu ternyata bisa punya fungsi. Dianggap selama ini hanya musuh gitu ya. Nah ternyata dia tidak menjaga. Nah kita harus merubah itu Bapak Ibu. Supaya mereka peduli dengan mangrove. Bagaimana caranya? Kan nggak mungkin bikin mangrove pakai piano kan. Ya, jadi pasti ada caranya. Dalam teori ini dikatakan begini Bu. Ada penyakit dalam membuat regulasi itu. Ketika kita fokus pada satu perilaku bermasalah saja. Ya, jadi kita harus betul-betul memastikan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan berulang. Masalah ini adalah masalah bersama. Jadi peraturan desa tentang mangrove nggak akan terjadi kalau misalnya nih Pak Idham sama Bu Rusmini berbeda pendapat soal mangrove. Karena fokusnya di masalah masing-masing. Kalau satu bilang di fakta, mangrove itu memang gak ada gunanya gitu kan. Yang satu bilang, ada kok dia menjaga abrasi. Tadi ada di pelatihan sebelumnya, oksigennya dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita hanya fokus pada satu saja, nanti peraturan desanya tidak akan terbentuk. Kemudian minim sumber daya untuk implementasi. Selama ini peraturan desanya itu hanya bertumpu pada kepala desa misalnya. Aturannya ditaati kalau ada kepala desanya. Kalau kepala desanya nggak ditaati misal. Nah itu berarti minim sumber daya untuk implementasi. Next, tidak punya tujuan. Ini masalah nih dalam membuat aturan. Kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, maka aturan itu nanti nggak jelas juga. Sampai kemana? Dalam riset kita di pemetaan kemarin, ada yang mau bikin tentang pengaturan ternak ya, misalnya, yang berkeliaran. Agak susah merubah perilaku kalau kemudian kita tidak fokus pada ini. Tidak fokus perilaku bermasalahnya itu apa, minim implementasi, kemudian tidak punya tujuan yang terukur. Nah orang yang punya ternak kan bilang, terus kami mau kasih makan di mana? Mau dikasih makan. Kan ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, dalam membuat peraturan disebut sebagai penyakit yang membuat peraturan tidak berjalan secara efektif. Kemudian elemen dasar peraturan tidak lengkap, ini berarti tidak disusun berdasarkan dasar pemikiran yang ini masalah sebenarnya itu apa, penyebabnya apa. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti kita sama-sama berpikir masalah mangrove di desa kita itu karena apa, gitu. Rumusan kalimat kurang bertenaga, nah ini juga penyakit nih. Wajar ya kalau nggak pernah kuliah misalnya di Fakultas Hukum nggak tahu. Tapi kita nanti akan mendampingi. Bagaimana sih kalimat yang bertenaga itu? Pasti bapak-bapak yang sudah pengalaman di BPD kan sudah pernah menyusun ya, Ibu Sekdes, kemudian Pak Kades kan juga pernah terlibat tuh. Pasti sudah mulai mengerti kalau perdes itu diawali dengan apa segala macam gitu, kata-katanya bagaimana. Lanjut. Ya, inilah yang mengakibatkan peraturan tidak efektif. Nah, jangan sampai ini terjadi pada peraturan desa yang mau kita bentuk. Kita kan mau bikin efektif seperti piano tadi Bapak Ibu. Kita ingin merubah itu. Nah, bagaimana cara menghindari penyakit ini? Ini tipsnya. Fokus pada akar masalah. Jadi bukan fokus pada masalah. Kalau fokus pada masalah itu kan mangrove rusak, itu aja. Tapi kalau fokus pada akar masalah, kita mencari tahu mengapa sih sebenarnya masyarakat itu tidak memanfaatkan mangrove. Begitu kan Bapak Ibu ya? Mengapa petani atau nelayan gitu ya,
atau orang yang berada di sekitar mangrove itu merasa tidak ada gunanya begitu. Nah, berarti kita harus cari akar masalahnya. Dari akar masalahnya inilah nanti yang akan kita coba atur. Lanjut, persiapkan sumber dayanya. Nah, hari ini adalah dalam rangka mempersiapkan sumber daya. Jadi kalau ditanya, itu peraturan desa tentang mangrove siapa yang buat? Kami semua. Perwakilannya nanti menyebarkan kepada yang lain. Peraturan desa ini penting loh. Sesuai dengan moto kita. Mangrove terjaga, masyarakat sejahtera. Oke. Nah, tujuannya harus terukur Bapak Ibu. Maksudnya gimana Bu? Jadi gini, dengan adanya peraturan desa ini maka 10% atau 50% mangrove kami akan terjaga. Nah, itu disebut dengan tujuan yang terukur. Nah, kalau Pak Kades tadi bilang kita mau bikin desa wisata harus punya target ke depan, ya kan? Di wilayah yang rusak ini nanti akan berapa yang lestari kembali. Itu harus terukur ya. Nah, dengan adanya tujuan yang terukur, ibaratnya itu peta, kita sudah punya satu jalan yang sama. Jadi nggak kemana-mana lagi. Lanjut, Badar. Nah, lengkapi elemen-elemen utama peraturan. Nah, ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Alfian. Jangan sampai peraturan desa kita ternyata bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Selanjutnya, nah rumusan normanya yang kuat dengan kata-kata yang bertenaga. Nah, inilah yang menyebabkan peraturan itu bisa efektif. Ya. Peraturan desa peduli mangrove. Nah, lupa, ayo. Oke, ketahuan nih udah mulai ngantuk. Peraturan desa peduli mangrove. Pakai gaya ya, mangrove terjaga, masyarakat sejahtera. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan membuat peraturan itu akan efektif. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jawab langsung kita kasih hukuman kali ya. Enggak ya, ada ketawa. Nah, oke, supaya nggak ngantuk deh. Nina sama Tisa mana nih? Nina, Tisa, bagikan spidol dong. Mau diapain lagi nih gitu ya. Boleh? Ada pulpen, yang nggak punya pulpen jadi kasih spidol ya. Bapak Ibu, kalau sudah semua pegang alat tulis, kertasnya dikasih Nin. Dibagi-bagi satu orang satu. Ya, Bapak Ibu, sekarang saya minta berpasang-pasangan, berdua-berdua. Ya, berdua-berdua, dekatan-dekatan. Silakan Bapak Ibu diskusikan. Ini Bapak Ibu, kira-kira klip kertas ini bisa dibuat untuk apa saja? Tuliskan 20 fungsi. Badar 2 menit ya Badar ya? Belum ya, belum. Ya sudah, 2 orang. Atau sendiri-sendiri juga boleh deh. Sendiri-sendiri kah? Sendiri-sendiri atau berdua-berdua? Oke, berdua-berdua, oke. Silahkan. Bapak belum punya pulpen. Oke Bapak Ibu, Badar, 2 menit. Ya. Belum boleh nulis. Dalam 2 menit, sebutkan 20 kegunaan dari paperclip ini. 1, 2, 3. 2 menit Badar. Kasih. Alarm enggak bisa ya? Stopwatch. Oke. Berapa menit lagi? Berapa detik lagi? Apa fungsi dari paperclip ini, Bu? Sebutkan 20. Ayo. Sebutkan, ayo. Nggak boleh nyontek. Ayo. Berapa detik lagi, Badar? Ayo, 90 detik lagi. Ya. Ayo, nggak boleh nyontek ya. 2. Kira-kira gunanya untuk apa itu? Ayo. 20 kegunaan dari paperclip. Silakan Bapak Ibu. Ayo jangan berkelahi, ayo. Boleh lebih dari 20. Wah, Pak Kades kayaknya sudah punya lebih 20 ini. Oke, 1 menit lagi, 60 detik lagi Bapak Ibu. Ayo Mila, cepat Mila, baru 3. Ayo Ibu, baru 4 Bu, 20 Bu. 16 lagi. Ayo, wah. Sepertinya Pak Haji Mustamin ini udah banyak ini. Mantap Pak ya. Ayo cepet. Oh lagi mikir ya Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ini kalau ada lagunya makin panik ini. Berapa detik lagi?
30 detik lagi, ayo. Coba jepit, oh. Jangan nyaring-nyaring ya. Ayo Bapak Ibu. Kira-kira gunanya apa? Guna dari paperclip ini. Pak Haji Mustamin sendirian tapi kayaknya lancar nulisnya Pak Mustamin ini. Woi, Pak Ahmad Yani ini banyak sekali sudah. Ayo Pak Jufri. 20 detik lagi. Ayo. Ayo, kira-kira untuk apa saja paperclip ini? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis, silakan diangkat pulpennya. Tepuk tangan dulu. Oke, sudah cukup Pak Idham? Sekarang saya tanya, yang berhasil 20 siapa? 19? 18? 17? 16? Oh 10, oke. 10 paling banyak, ada lagi yang di atas 10? Baik, kalau tidak ada saya tanya ke Bu. Nyala sudah. Ya, untuk apa aja Bu? Silahkan Ibu Kamalia. Tim MBU berhasil sekuat pikiran Bu mengumpulkan 10 kegunaan dari klip. Apa aja? Yang pertama sebagai fungsi utama untuk menjepit kertas. Kedua bisa dijadikan aksesoris jepit rambut. Bisa kita gunakan untuk menjepit pakaian kalau dijemur. Oh iya. Ini juga fungsinya Bu, bisa kita alihkan sebagai tusuk gigi. Oh boleh, Bapak Ibu jadi tusuk gigi ya Bapak Ibu. Juga bisa kita gunakan sebagai bros jilbab. Cantiknya brosnya Bu ya. Di tempat terdesak juga kita bisa menggunakan untuk mencucuk minuman gelas. Bisa juga kita gunakan untuk senjata tajam Bu. Oke baik. Bisa kita gunakan kalau kepepet juga bisa untuk gantungan kunci Bu, hiasan buat anak-anak biasa. Dan kita juga pernah lihat di YouTube Bu, bisa digunakan penjepit kaos kaki. Oh penjepit kaos kaki, oke. Cukup 10? Saya penasaran dengan Pak Haji Mustami nih. Serius sekali Bapak nih, luar biasa Pak. Ada berapa Pak? 6. Oh ada 6, sebutkan Pak, silahkan. Pertama, bisa 1 tusuk rambut. Oh, tusuk rambut. 2 jepit kertas. 3 korek-korek kuping. Korek kuping. 4 korek-korek katal. 5 tusuk konde. 6 jepit jiplak. Oke, tepuk tangan untuk Pak Haji Mustamin. Silahkan dari Salopalai Pak Yani. Pak Yani silahkan Pak Yani. Pak Yani ada 10. Kegunaan dari paperclip ini yang pertama untuk penanda di kertas untuk ditandatanganin biasanya. Kemudian bisa digunakan sebagai mencatat schedule kegiatan. Kemudian mencatat daftar telepon. Kemudian untuk daftar-daftar nama. Kemudian kegiatan yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan. Urgensi kegiatan, daftar kunjungan, daftar hutang. Banyak dicatat daftarnya semua di Bapak situ. ini ya. Kemudian yang terakhir seperti tadi bisa juga dipakai kurik-kurik kuping. Bu. Oke baik, jangan sampai ke rumah nanti ambil paperclip untuk garuk kuping Pak ya. Terima kasih Pak Yani ya. Silakan Bu Fauzia. Yang pertama sesuai kegunaannya, yang pertama itu klip kertas. Ya, apalagi? Kemudian yang kedua aksesoris rambut. Yang ketiga penyambung masker. Oh, penyambung masker ya. Kemudian jadi yang punya penyambung. Yang keempat kancing baju. Oh, iya bisa juga ya. Kemudian aksesoris jilbab. Kemudian untuk tusuk gembok kalau seumpamanya kuncinya hilang. Kemudian penusuk ini Bu, SIM card HP. Oh iya, kalau di handphone ya. Iya, kemudian penusuk plastik lontong. Oh iya, ini tukang masak Bu ya. Bisa nusuk plastik lontong. Oke, terakhir silakan dari Desa Saliki. Pak Idham, silakan Pak Idham. Oh, sudah pada ketawa ini.
Saya sebenarnya malu bacanya, Bu. Oh iya, silakan Pak. Karena saya kan bukan orang administrasi. Jadi setahu saya yang kawat-kawat yang begitu kan, seperti klip itu bisa dipakai untuk buka memory card. Kemudian jepit kertas, kemudian bisa dipakai tusuk gigi, bisa dipakai korek kuping, bisa jadi cantolan masker yang perempuan yang berhijab itu. Oh ya. Kemudian buka gembok, kemudian menarik tali kolor yang termasuk ke dalam itu supaya bisa keluar kembali. Oke, baik. Yang penting jangan habis korek telinga, korek gigi ya Bu ya. Oke, kenapa sih Bu harus bikin pertanyaan seperti ini? Saya ingin mengajak kita semua, pada saat kita ingin menuangkan peraturan, biasanya kita mikir dulu kan, ya nggak sih? Apa yang mau kita atur ya? Nah itu sama nih seperti kita mikir, kira-kira paperclip ini gunanya untuk apa? Next. Nah saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana perbedaan. Kira-kira Bapak Ibu, umur 3-5 tahun ini berapa persen otak yang digunakan? Tebak aja, tebak-tebak tidak berhadiah. Jangan diklik dulu. 98% Bapak Ibu ya. Ternyata untuk usia 3-5 tahun 98% otak digunakan. Ya, 8-10 tahun berapa? Ya, next. 30. Next. 13-15 tahun berapa ya? Kita lihat. 12 Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini usia kita ini. Kira-kira berapa persen? 0,0. Silakan Badar. Habis sekarang. Jadi Bapak Ibu, usia kita ini ternyata kita itu hanya menggunakan 2% dari kapasitas otak kita. Sangat jauh berbeda dengan anak usia 3-5 tahun. Ini penelitian Pak. Ini riset perkembangan pemikiran, ya perbedaan berpikir antara anak-anak dengan dewasa. Sehingga, nah pantas buntu-buntu kalau kata Ibu bilang. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau kita tanya sama anak kecil, apa gunanya paperclip, mereka bahkan bisa menjawab lebih dari 20. Karena mereka nggak pernah mikir, takut salah, takut nggak masuk akal, nggak pernah. Dan apa fungsinya? Gajah misalnya kan, apa fungsinya? Tembakan, itu sembarang mereka. Dia menggunakan imajinasi dan eksplorasi otak mereka. Mereka tidak dibatasi oleh takut salah, takut diketawain orang, apalagi takut nggak masuk akal, takut malu dan seterusnya. Nah, karena kita sudah tahu kapasitas otak kita ini cuma 2%, mau buat regulasi pula itu bagaimana? Nah, makanya butuh seni, kalau dikatakan kan ya, merancang aturan itu seperti seni, menuntut teknik dan prosedur yang spesifik. Dia butuh kreativitas dari kita. Nah, karena kita itu terbatas 2%, maka tidak cukup kita sendiri. Makanya harus mengundang banyak lapisan masyarakat untuk sama-sama memikirkan peraturan yang mau kita buat. Nah, makanya tidak bisa kepala desa berpikir sendiri. Kepala desa juga nggak bisa kemana-mana. Saya mau bikin desa wisata, mau bikin desa, nggak bisa. Dia harus bersama tim, ya, dengan masyarakat, dengan seluruh elemen. Kades, sekdes, jajaran desa bersama dengan lapisan masyarakat. Kalau dalam hal ini adalah produk mangrove, berarti di sana ya bapak-bapak ibu-ibu ini, nelayan, ya petambak, petani hutan, ibu-ibu juga kita undang gitu kan, istri-istri petambak itu penting loh ibu, bapak, kenapa harus diundang gitu? Karena mereka juga bersama-sama dengan bapak-bapak nanti. Nah karena itu, disinilah bapak ibu hadir, kita sama-sama merancang bagaimana sih membuat peraturan desa itu secara bersama-sama. Apa kuncinya? Next. Nah ini bapak ibu. Kalau kita lihat fenomena sosial yang ada, ya itu tuh seperti puncak gunung es. Di atasnya aja yang kelihatan sedikit. Nah jadi kita nggak boleh fokus pada yang sedikit itu. Kita harus cari bahwa bagian dari institusi sosial inilah yang bisa kita ubah. Nah di bawahnya ada tatanan sosial. Ini agak susah diubah ini. Nah di poin ini misalnya gini Bu.
kita bicara sekolah, kita bicara rumah sakit. Nah, itu institusi sosial. Ya, sekolah, rumah sakit itu kan punya satu mekanisme aturan yang bisa berlaku untuk semua yang berada di bawah manajemen rumah sakit, yang berada di bawah sekolah. Begitupun dengan peraturan desa. Institusi sosialnya adalah desa. Maka desa punya kewenangan, punya peluang, punya kemampuan untuk mempengaruhi perubahan di desanya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mulai berpikir, apa keberhasilan desa yang bisa berpengaruh di masyarakat lewat peraturan desanya itu. Nah, kita ingin membuat itu dalam konteks peraturan desa. Nah, ini definisi institusi. Kita lihat keterhubungan antara satu dengan yang lain itu ada kan Bapak Ibu ya? Ada garis-garisnya, tapi nanti dibuat berpola. Next. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi, institusi itu adalah sasaran peraturan. Kata kuncinya adalah dia perilaku berulang secara terus-menerus dari sejumlah orang. Saling terkait satu dengan lain di tempat tertentu dalam kurun waktu tertentu. Contohnya desa. Nah, di desa itu ada kades, anggota BPD, warga desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, pengusaha, buruh tani, dinas, kementerian, preman. Ini dicatat semua nih Bu, Babinsa, Bumdes, dan lain-lain. Nah, ada kegiatan rutin yang berulang-ulang, yakni proses pemerintahan desanya, kegiatan bertani, kegiatan pembangunan desa, mengolah lahan dan hutan, aturan adat, aturan desa. Ini semua adalah perilaku berulang. Nanti kita akan lebih kontekskan terhadap pemanfaatan mangrove. Apa perilaku berulangnya? Ya, apakah memang sudah kita temukan bahwa ada semacam perusakan tanpa disadari yang terjadi gitu ya, karena kemudian tidak adanya pemahaman dari masyarakat. Nah, disitulah peran peraturan. Dia akan merubah institusi tadi Pak. Dia akan mengubah perilaku berulang di masyarakat itu. Kalau kita contohkan di video yang pertama, perilaku berulangnya adalah merokok kan? Merokok itu seperti hal yang biasa. Dia ubah dengan perilaku baru. Atau misalnya di daerah lain ada yang membuka lahan itu dengan cara membakar. Itu perilaku berulang. Nah, dia ingin ubah bagaimana membuka dengan cara membakar itu tidak dilakukan lagi. Nah, dalam konteks mangrove ada perusakan mangrove, ada kerusakan mangrove. Nah, bagaimana caranya supaya mangrove tidak rusak lagi dan masyarakat tetap sejahtera. Peraturan desa peduli mangrove. Nah, aduh, ini waktunya ngantuk memang ini. Bu Wiwi sudah habis kopinya kayaknya ya. Peraturan desa peduli mangrove. Itu poinnya Bapak Ibu. Nah, ada kopi di belakang Bapak Ibu ya, langsung. Nah, jadi peraturan itu gunanya merubah perilaku. Yang tadinya tidak peduli dengan mangrove jadi peduli. Yang tadinya itu membuat kerusakan menjadi tidak membuat kerusakan. Memberi arahan yang jelas kepada orang yang ingin diubah perilakunya. Kami ini kami ini bingung nih mau ngapain gitu kan. Kalau tadi dibilang cara bertambak yang lestari gitu ya. Cara bertambak yang tetap bisa dilakukan. Tetapi dia berhadapan dengan kenyataan sosial. Mati lagi. Ya ini, dia berhadapan dengan kenyataan sosial Bapak Ibu. Ini tidak boleh kita lupakan. Ini kenyataan sosial ini gini, gak berpola nih. Kepala desanya pusing, harus mulai dari mana gitu kan Pak ya. Pusing nih, jangankan ngurus mangrove, ngurus kambing yang berkeliaran susah Bapak Ibu gimana ini. Nah ini yang kita sebut dengan kenyataan sosial. Gak ada nih koneksinya. Jadi akhirnya kita biarkan seadanya tuh. Nah semrawut kata Bapak. Dan kalau mau merubahnya mau mulai dari mana kalau begini? Nah kuncinya memulai dari produk hukum. Mulai dari peraturan yang tujuannya adalah merubah peraturan. Nah
Yang tadi kenyataan sosial diubah dengan begini Bapak Ibu. Kalau ini kelihatan nggak kuncinya? Yang tadinya tidak berpola, maka dia ini tidak berpola, maka menjadi berpola nih. Gerigi-geriginya nyambung. Satu berputar, maka semua berputar. Nah, Bapak Ibu juga harus punya modal. Kira-kira nih di desa Salopalai, siapa yang omongannya sekali dia bilang, orang semua ikut. Nah itu harus bisa diidentifikasi. Siapa di desa Muara Badak Ulu yang omongannya itu didengar oleh semua orang di desa. Kades Bu, ya udah tulis berarti sebagai potensi. Kan? Atau tokoh agama, biasanya ada kan ya? Atau tokoh adat. Di beberapa lokasi tempat kita riset itu kadang-kadang tokoh adat jauh lebih berperan, betul Bapak. Orang apa kata kepala adat. Nah, di desa Bapak Ibu nanti kita identifikasi supaya begini, supaya berpikir strategisnya nyambung. Nah, ada beberapa contoh Bapak Ibu membuat rancangan itu. Ada berpikir ideal, ada metode taktis, ada metode pragmatis. Kita mau menggunakan metode yang mana? Kita yang keempat. Metode strategis. Bagaimana metode strategis? Nih, menggabungkan idealis, taktis, dan pragmatis tadi dalam satu rangkaian kurva vertikal dan horizontal. Sederhananya gimana Bu Rahma? Sederhananya adalah kalau pendekatan strategis itu ibaratnya aturan itu diambil dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi harus kita munculkan tadi apa sih pentingnya menjaga atau peduli terhadap mangrove. Lanjut. Nah ini dia Bapak Ibu. Ya ini yang akan kita lakukan nanti sampai jam 3. Bapak Ibu nanti akan saya berikan kertas dan didampingi oleh Bu Wiwi, Pak Alfian, Tisa dan Nina. Nanti Bapak Ibu akan mengisi kertas karton di belakang. Nanti kertasnya kita tarik ke depan, nanti sama-sama mengisi. Nah, tapi harus paham dulu apa mau ditulis ya. Pertama, Bapak Ibu harus memastikan dulu apa masalahnya di desa Bapak Ibu terhadap mangrove. Kalau punya data lebih bagus lagi. Misalnya Ibu Sekdes punya data misalnya ya. Tadi sempat Ibu dari Saliki kan bilang bahwa penerimaan dari sektor perikanan yang kedua Bu ya. Setelah perkebunan misalnya. Nah, kalau dari sisi mangrove-nya punya data enggak kerusakan itu? Nah itu nanti akan kelihatan apa isunya. Siapa saja aktornya, apa saja perilakunya. Pak Alfian, Bu Wiwi nanti ini dipandu di masing-masing kelompok. Kita identifikasi apa perilaku bermasalah yang menyebabkan mangrove itu tidak lestari. Misalnya perilaku itu apa sih? Menebang, apalagi membakar mungkin ya. Terus memotong. Pokoknya semua perilaku. Beda ya kalau memotong pakai tangan kosong. Pakai alat sederhana misalnya. Nah, itu nanti identifikasi. Di desa-desa bisa berbeda. Kayak misalnya di Muara Badak Ulu, yang di darat nggak terlalu kan Bu ya, dibanding dan yang di pesisirnya. Nah itu akan berbeda dengan Saliki. Akan berbeda lagi dengan Salopalai. Saliki lebih banyak yang di perairannya Bu ya, yang di pulau-pulau itu. Nah jadi identifikasi apa isunya, siapa aktornya, lalu apa perilakunya. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil mengidentifikasi itu, saya contohkan deh. Misalnya, tadi saya contohkan kebakaran hutan. Nah, siapa sih aktor yang mempengaruhi kebakaran hutan? Oh ternyata adalah petani atau pekebun yang membuka lahan dengan cara membakar. Berarti saya tulis petani. Apa perilakunya? Membuka lahan dengan membakar. Yang kedua, ternyata bukan hanya petani, perusahaan. Sebenarnya perusahaan-perusahaan itu juga membuka dengan membakar, tapi caranya dia gimana? Menyewa orang, ya kan? Untuk membuka lahan, tulis. Yang ketiga, tulis sebanyak-banyaknya Bu. Ya, siapa orangnya, apa perilaku bermasalahnya. Lalu Ibu juga harus mengidentifikasi di desa Ibu dan Bapak itu punya kekuatan apa? Punya aset ekonomi enggak?
oh iya kita punya BUMDes misalnya kan, kita punya sektor pariwisata untuk peningkatan penerimaan desa tadi Pak ya, dan seterusnya. Itu dicatat. Kekuatan politiknya ada nggak? Oh, kepala desanya bersih, wah, no korupsi misalnya, itu adalah kekuatan. Lalu sosial budaya, ya, apakah ada komunitas-komunitas yang menjaga desa itu, menopang desa, misalnya UMKM. Ya, kalau nggak salah di sini ada ibu-ibu pekerja pengrajin misalnya ya, dan seterusnya. Nah, lalu identifikasi tujuannya Bapak Ibu. Apa sih tujuan kita membuat peraturan itu? Ya, apa yang ingin dilihat 5 tahun akan datang? Mati lagi Badar. Oh, 5 tahun akan datang saya ingin misalnya masyarakat sejahtera. Tingkat ekonomi masyarakat 20% naik. Nah, itu adalah tujuan. Ya, mangrove bagus dan seterusnya. Nah, kemudian nanti ini di sesi berikutnya. Baru kita setelah ini yang kita sebut dengan strategis ya Bapak Ibu. Setelah ini kita identifikasi, baru kemudian kita menuangkan dalam rancangan aturan. Bisa dipahami? Saya ulang. Jadi di sesi ini Bapak Ibu nanti bersama-sama berdiskusi dalam kelompoknya apa saja perilaku yang bermasalah di desanya terkait dengan mangrove. Ya. Lalu siapa orangnya? Ya, mengapa dia melakukan itu? Nah, itu sebab. Bisa satu, bisa banyak. Ya. Betul. Bisa misalnya berupa perusahaan yang ternyata perusahaan itu juga ternyata berkontribusi kok Bu bagi perusahaan mangrove. Tapi kita bisa menentukan perilakunya apa. Misalnya membuat apa di mangrove. Nah, itu bisa diidentifikasi sama-sama. Lanjut, Badar. Nah, ini. Jadi, kayaknya Badar dilarang minum dah. Jadi langkah pertama adalah kita merumuskan isu strategis Bapak Ibu. Nah, karena kita sudah satu frekuensi, isu strategis kita adalah desa peduli mangrove. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita pastikan bahwa kita fokus pada kelestarian mangrove itu sendiri. Nah, lalu tadi menentukan masalahnya apa, menggali asetnya dan menentukan tujuannya. Oke, Badar silakan dimatikan dulu ininya, PowerPoint-nya. Kita masuk ke simulasi. Di N aja dulu. Mangrove terjaga. Iya. Peraturan desa peduli mangrove. Ayo. Oke, sepertinya harus ada anu ini. Kalau Pak Saha itu yang penting nggak disuruh berhenti merokok aja. Pemetaan Ya Pak Saha. Bukan, di atas. Ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya mencontohkan dulu ya Pak, Bu. Ini contoh bagaimana kita memetakan aktor, perilaku, dan akar masalah. Nah, ini contohnya adalah kebakaran lahan. Siapa aktor yang pertama tadi? Petani. Aktor yang kedua, perusahaan. Aktor yang ketiga, kepala desa yang nakal. Karena kan memberikan izin misalnya ya. Aktor yang keempat, pemuda. Nah, itu bisa Bu. Jadi tergantung di kondisi wilayahnya masing-masing. Lalu perilaku bermasalahnya apa? Ya, membakar, membuka lahan dengan membakar. Menggaji orang untuk membuka lahan dengan membakar. Dan seterusnya, seterusnya. Nah, setelah yang kuning ini terisi, itu Bu, di contoh kertasnya. Lalu diidentifikasi kira-kira kenapa mereka melakukan itu. Nah, untuk menjawab ini, Pak Alfian, Bu Wiwi, dianalisa dengan metode Rocipi. Yang apakah mereka berbuat itu karena aturannya kurang, tidak ada sanksinya? Apakah mereka membuat itu karena kepentingan? Ya.
Apakah karena komunikasi? Ya, apakah karena interest? Apakah karena ideologi? Atau satunya P-nya karena saya lupa. Apa Alfian? Rule, opportunity, communication, interest. Bu ingat? Ya nanti akan di kelompok ya dibahas Bapak Ibu, tapi intinya adalah kita fokus di warna kuning dan warna orange ini Bu. Kita identifikasi dulu siapa aktornya dan apa perilaku bermasalahnya. Saya beri waktu setengah jam cukup, 15 menit cukup ya. Pak Alfian, ya 10 menit kata Pak Kades. Pak Alfian boleh di desa mana? Boleh dulu. Oke ini spidolnya, Bu Wiwi di mana? Saliki. Oke, Nina dan Tisa di Salopala ya. Tapi katanya enggak boleh nuduh sembarangan, Bu. Ya, makanya didiskusikan. Makanya didiskusikan, Pak. Ya, jadi nggak langsung tulis ya Bapak Ibu. Nggak boleh nuduh sembarangan, makanya harus didiskusikan. Boleh bikin grup, bikin bundaran. Baik Bapak Ibu, jika tujuan sudah dirancang, silakan berpindah ke kolom biru. Nah, kolom biru itu adalah kekuatan kita Bapak Ibu. Nah, kalau contoh di sini, di desa itu punya aset ekonomi, dia punya BUMDes, dia punya jaringan pasar, dia punya aset sumber daya alam, dia punya lahan, dia punya hutan, dia punya sungai. Ini di aset. Jadi, kita identifikasi apa kekuatan di desa kita. Berdasarkan 4 aspek itu. Iya, tidak dikasih jarak ya. Boleh di bawahnya. Ada BUMDes. Terus BUMDesnya itu punya komoditas unggulan. Nah, punya BUMDes. Terus punya jaringan pasar enggak? Produk-produknya itu punya langsung pembeli enggak? Kalau misalnya bikin barang, langsung bisa punya pasar langsung gitu. Ah, berarti. Boleh tulis, ini aset-aset secara umum. Apalagi jalur pemasaran gitu Bu ya. Jalur pemasaran apa ini? Amplang. Iya, itu sudah punya. Kalau hasil lautnya sudah ada jalurnya kan? Mas, hasil laut juga bisa Bu. Nah, hasil laut. Nah. Ya, harusnya dikasih jarak. Secara ekonomi, ada produk unggulan nggak? Bu Wiwi, yang nipah itu aset SDA Bu Wiwi. Nipah itu aset SDA Bu Wiwi. Ya, itu nipah itu tanaman kan? Nah, itu aset SDA. Ya, untuk aset Desa Salopalai punya BUMDes kan? Nah, terus punya jaringan pasar enggak? Produk-produk hasil lautnya tuh ada yang langsung beli enggak? Nah, bisa pembuatan sirup bisa. Itu di aset ekonomi.
Misalnya pengolahan unggulan ada kan? Tulis. Tapi punya jaringan nggak, Bu? Tapi itu sudah masuk BUMDes? Oh, belum. Tapi ada pasarnya? Oh, ya. Nah, kalau aset sosial budaya punya keterampilan membuat sirup. Ya, aset sosialnya dia punya keterampilan membuat sirup. Terus punya kelompok tani kan? Nah mantap tuh. Terus punya kader posyandu? Nah. Ya, itu di anu aja dicocokkan, punya enggak? Selesai, boleh kembali ke posisinya masing-masing. Nanti difoto Bu ya, boleh sebagai bukti. Difoto dulu hasil karyanya. Jadi ini adalah bukti nyata Bapak Ibu telah melakukan upaya untuk berpikir ya tentang mangrove. Ya, boleh bergaya Bapak Ibu sambil difoto, silakan. Dewa silakan foto Desa Salopalai dengan karyanya. Ya. Alhamdulillah ini sudah hampir selesai Bapak Ibu, harus semangat. Karena memang kita buat seefektif mungkin. Ya, silakan semuanya bergaya di depan hasil karyanya. Ya, jangan mau kalah. Baik, Bapak Ibu, ini belum selesai. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Dewa, Pak Alfian, Bu Wiwi nanti minta tolong dibalik ininya. Ya, kita akan mengisi kanvas berikutnya, tapi harus mendengarkan dulu dan kita dengarkan azan dulu sebentar ya. Baik, Bapak Ibu silakan kembali ke posisinya. Yang haus silakan mengambil kopi dan teh di belakang. Dan posisi duduknya bisa diarahkan kembali ke slide ya, ke selayar ya Bapak Ibu. Baik. Peraturan Desa Peduli Mangrove. Halo. Peraturan Desa Peduli Mangrove. Mangrove terjaga. Masyarakat sejahtera. Jangan sampai ke bawah mimpi ya Bu ya. Jadi kita akan masuk ke materi berikutnya sebelum kita mengisi yang oranye ini Bapak Ibu. Silakan slide-nya. Oh, kasihannya warganya Dewa hilang. Kita tunggu sebentar ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sesi yang paling penting. Karena di kanvas desain inilah kita akan membuat apa yang harus kita atur. Setelah tadi Bapak Ibu sudah mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor yang bermasalah. Nah, perilaku dari aktor bermasalah itulah yang ingin kita ubah dengan membuat peraturan desa. Jadi misalnya Bapak dari Desa Saliki mengatakan bahwa ada petani nih yang menjadi aktor bermasalah. Nah, bagaimana cara kita menuangkannya dalam sebuah aturan supaya petani ini tidak lagi bermasalah perilakunya. Jadi harus kita tuangkan dalam bentuk pokok-pokok peraturan. Nah, yang disebut dengan apa saja isinya, Badar? Next. Nah ini Bapak Ibu. Lampunya kali ya, bisa dimatiin sedikit. Ya sebentar, silau. Jadi Bapak Ibu, dalam sebuah aturan, nah ini, ada 6 hal yang penting. Ya, bisa diperhatikan. 6 hal yang penting dalam mengelompokkan aturan. Ini nanti Bu,
Besok kita langsung membuat dalam bentuk pasal-pasal. Wih, keren ya Bu ya. Kalau di Fakultas Hukum tuh harus kuliah 5 tahun. Ini Bapak Ibu 2 hari sudah bisa merancang nih. Nah, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi siapa aktornya. Dari Desa Salopalai ada berapa aktornya? Dari Desa Salopalai? 2, yaitu petani dan penambak. Jadi Pemdes tidak dianggap sebagai aktor ya. Pemdes tidak dianggap sebagai aktor bermasalah. Oke. Di Muara Badak Ulu ada berapa aktor? 6. Ada 6 aktor. Oke, nah ini Bapak Ibu yang akan kita masukkan di kelompok sini. Dan pastikan bahwa aktor itu adalah aktor yang bermasalah. Desa Salike ada berapa aktor? 5, oke. Dan saya yakin kan pasti beda-beda tuh. Nah inilah yang disebut dengan kelompok aturan, kita akan mengatur aktornya. Nah setelah itu kita harus memastikan siapa lembaga pelaksananya. Bahwa ketika kita ingin merubah perilaku, apakah nanti di bawah koordinir kepala desa? Apakah di sana menjadi tupoksi kepala desa? Ya. Kemudian ini tadi pertanyaan pada sesi pertama kan Bu Wiwi ya, apakah perlu sanksi? Nah kemudian dijawab sama Pak Alfian, sanksi itu kalau di Perdes terbatas ya Pak Alfian ya, dia tidak bisa sama seperti sanksinya dalam undang-undang atau dalam peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Tetapi bukan tidak mungkin boleh ada sanksi, hanya bersifat ringan ya, sifatnya dibatasi. Kemudian jika terjadi sengketa, apakah perlu lembaga yang menyelesaikan sengketa itu? Nah ini kita harus identifikasi Bapak Ibu di dalam kolom kanvas warna oranye itu. Kemudian pembiayaan, mati lagi. Pembiayaan ini bicara soal, nah ini yang biasanya tahu Bu Sekdes nih, apakah pembiayaan peraturan desa itu bisa diambil dari dana desa, ya dana alokasi desa, apakah selama ini ada insentif yang diberikan kepada petani tambak yang menjaga mangrove, apakah ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada petani selama ini. Nah itu perlu dikelola, karena kita ingin bicara pembiayaan dalam membuat aturan itu seperti apa. Termasuk apakah ada peluang mendapatkan bantuan dari pembiayaan lain. Nah lalu yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah saya yakin Perdes tentang bebas asap rokok itu karena monefnya juga jalan. Monitoringnya jalan, evaluasinya jalan. Nah Bapak Ibu juga harus melakukan hal yang sama. Perlu nggak nanti dalam peraturan itu diatur tentang monitoring? Nah 6 ini Bapak Ibu akan kita tuangkan dalam kanvas yang ada di belakang Bapak Ibu semua. Ya, jadi ukuran keberhasilan diambil dari tujuan tadi kan, kemudian lembaga pelaksananya ini siapa yang berperan, misalnya kepala desa, ketua BPD dan seterusnya. Lalu kita harus membalikkan aktor dan perilakunya. Kalau tadi Pak Alfian ada 7 ya, ada 6, nah itu harus dijelaskan ulang di dalam aktornya yang mau diubah dan perilaku barunya apa. Misal, aktornya adalah petambak, perilakunya adalah menebang mangrove. Berarti di dalam kolom ini kita ubah. Aktornya adalah petambak, perilakunya apa? Tidak menebang mangrove. Atau menjaga mangrove. Atau melestarikan mangrove. Jadi kita ingin mengubah perilaku aktor yang kita anggap tadi bermasalah. Bisa dipahami ya? Nanti tim fasilitator bisa membantu kembali menjelaskan. Kemudian di kolom sanksi, nah kira-kira sanksi berupa apa yang bisa diberikan? Dan ingat, bagi yang berhasil itu harus dikasih penghargaan dong. Kita kalau anak SD dapat ranking kan dikasih hadiah Bu ya. Nah ini bagi petani yang berhasil menjaga mangrove, kira-kira kita kasih hadiah apa? Nah itu disebut dengan insentif. Lanjut Badar.
Nah ini Bapak Ibu, silahkan mengisi. Mengisinya begini, Dewa, Nina, dan Tisa bisa memperhatikan. Dimulai dari kolom yang tengah. Dimulai dari ukuran keberhasilan. Nah, ukuran keberhasilan ini diambil dari tujuan yang telah dituangkan di kolom yang warna pink di belakang. Nah, setelah membuat ukuran keberhasilan, lalu pindah ke aktornya. Ya, aktornya diambil dari juga di belakang. Tetapi yang berbeda adalah perilaku baru apa yang diinginkan. Nah, jadi akan nyambung dia. Berhasil dan dia berhasil membuat perilaku baru. Lalu lembaga pelaksananya siapa? Nah, ini penting juga nih. Ini harusnya menjadi usul bagusnya nih. Misalnya Bu Sekdes bilang, oh ini kayaknya lebih bagus jadi inisiatif BPD. Oh ini bagusnya jadi inisiatif kepala desa. Itu tergantung desanya. Kira-kira lebih efektif mana nanti. Kemudian lembaga pelaksananya per des sendiri, siapa yang mau dimasukkan? Nah lalu sanksinya apa? Sudah? Sanksi sudah, insentif sudah. Lalu mengisi monitoring dan evaluasi. Monitoringnya ini bagaimana memonitoring masyarakat yang sudah diberikan program untuk menanam mangrove. Bagaimana mengevaluasinya. Nah, lalu perlukah lembaga penyelesaian sengketa? Jika ada sengketa antara orang di desa terkait dengan mangrove dengan orang di luar desa, itu bagaimana menyelesaikannya? Atau di antara sesama masyarakat desa. Berkaitan mangrove ya. Lalu, nah apa bentuk fasilitas dan pendanaannya? Misalnya nih tadi, apakah ada program dari desa selama ini yang memberikan bibit bantuan kepada kelompok nelayan gitu atau kelompok tani. Nah jika ada, berarti kan itu kita bisa masukkan dalam fasilitas yang bisa diberikan. Jadi pemberian bibit, ya, pemberian insentif dan seterusnya. Nah, lalu tuliskan kira-kira biayanya berapa dalam satu peraturan desa itu. Kira-kira dibutuhkan berapa? Saya yakin ibu-ibu sekdes segalanya sudah paham ya. Nah, lalu kira-kira ini akan berdampak nggak bagi desa lain? Kalimat tujuan peraturan. Jadi gini, apakah peraturan desa yang akan kita buat nanti kira-kira nanti akan memberikan pengaruh bagi desa lain nggak untuk membuat peraturan yang sama seperti kita? Memberikan inspirasi misalnya bagi desa sekitar kita yang juga ada mangrove-nya. Begitu. Jadi dalam bentuk kalimat. Misalnya peraturan desa ini berdampak bagi desa lain yang juga ingin membuat aturan sejenis dengan desa yang peduli mangrove. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, ada fasilitator yang akan membantu dan saya juga akan keliling. Bisa di next. Nah, pastikan siapa yang melakukan apa dan langkah-langkahnya nanti ini akan kita bahas sekarang ya. Jadi ini sama kayak tadi, menentukan jenis peraturannya, kita sepakati peraturan desa ya. Pak Alfian ya, jadi bentuknya ada peraturan desa, aktornya, perilaku barunya apa, menentukan lembaga pelaksananya. Tadi misalnya BPD tugasnya apa, ya kan? Kepala desa tugasnya apa? Merumuskan sanksi, menentukan mekanisme penyelesaian sengketa, penyediaan fasilitas, monitoring evaluasi, dan nanti baru kita akan masuk ke sini di besok hari membuat kerangka aturannya. Oke. Oke, ini minggu depan, ini besok. Silakan, saya beri waktu 15 menit Bapak Ibu kembali untuk berdiskusi. Ingat, ukuran keberhasilan diambil dari tujuan. Setelah ini kita pulang Bapak Ibu, tenang. Ya. Ambil dari tujuan. Ya. Bacakan tujuannya apa. Nah ini Bapak Ibu, dari sini nanti kita akan bikin perdesnya. Jadi sudah kelihatan kerangkanya.
Baik, kita dengarkan ya Bapak Ibu. Halo. Halo Muara Badak Ulu, halo. Kita dengarkan presentasi dari Desa Saliki 5 menit, lalu dilanjutkan Desa Salopalai. Siapa Dewa? Fauzia. Lalu dilanjutkan oleh Desa Muara Badak Ulu siapa? Pak Irwan, oke. Masing-masing 5 menit, kita kembali bersemangat dulu. Peraturan Desa Peduli Mangrove. Oh diganti ya? Baik, oke. Kalau mau diganti boleh. Apa tadi? Mangrove terjaga, desa sejahtera. Oke, kita ulang ya. Peraturan Desa Peduli Mangrove. Oke, silahkan Ibu Rosmini. Pak Halid, oke. Bu, yang di belakangnya juga, yang isunya enggak? Isu strategi Desa Peduli Mangrove untuk Desa Saliki. Solusi strategis yang dilaksanakan adalah terdiri dari ukuran keberhasilan, fasilitas dan pendanaan, monitoring dan evaluasi, lembaga penyelesaian sengketa, kemudian ada ukuran keberhasilan, lembaga pelaksana, kemudian ada sanksi insentif dan aktor dan perilaku baru. Adapun fasilitas pendanaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu berupa penyuluhan dan dana, kemudian KLHK atau Dinas Lingkungan Hidup, yaitu penyediaan bibit, penanaman, dan penyuluhan. Kemudian ada juga dari perusahaan migas, yaitu berupa pendanaan dan kegiatan. Kemudian ada juga CSR perusahaan, yaitu dana, penanaman, dan bibit. Kemudian monitoring dan evaluasi, itu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah desa. Berapa bulan Pak? 6 bulan, Oh iya, setiap 6 bulan. Kemudian adapun lembaga penyelesaian sengketa apabila timbul sengketa, yaitu pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa atau kepala desa dan BPD. Untuk ukuran keberhasilan, ukuran keberhasilan 1 yaitu Delta Mahakam Lestari, kemudian kedua kawasan konservasi, yang ketiga pusat studi mangrove, yang keempat peningkatan ekonomi, yang kelima lingkungan terjaga, yang keenam bahan baku yang berkelanjutan, kemudian yang ketujuh adalah menjadi kawasan wisata. Kemudian lembaga pelaksananya, yaitu yang pertama kepala desa untuk pengawasan dan penyelesaian sengketa, kemudian kedua BPD sama pengawasan dan penyelesaian sengketa, kemudian yang ketiga adalah BUMDes. Adapun sanksi atau insentif yaitu denda, kemudian yang kedua kewajiban penanaman mangrove, yang ketiga embargo bantuan. Artinya apabila ada petani berarti nggak dikasih bantuan ya? Tidak diberikan bantuan, baik itu dari pemerintah maupun dari bantuan dari perusahaan. Kemudian aktor dan perilaku baru. Yang pertama adalah petani tambak, membuat tambak ramah lingkungan. Yang kedua, perusahaan sawit yang menghasilkan CPO, yaitu pengawasan yang lebih ketat, kemudian pengelolaan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Masyarakat ini tidak membuat pemukiman lagi di wilayah mangrove, tapi diarahkan ke daratan. Kemudian keempat, petani bagan. Petani bagan ini diharapkan tidak lagi menggunakan kayu mangrove, tetapi kayu dari daratan. Kemudian yang kelima, perusahaan migas diharapkan apabila melakukan pengeboran, yaitu melakukan kembali reboisasi dan rehabilitasi. Adapun biaya untuk rencana pembuatan perdes ini estimasinya sekitar 50 juta rupiah. Oh, kira 50 miliar. Semoga terkabul, amin. Oke, tepuk tangan untuk Desa Saliki. Baik, itu tadi pemaparan dari Desa Saliki dan ini akan kita tuangkan besok dalam bentuk perdesnya. Ini sudah kerangkanya, bagaimana caranya supaya ini semua berhasil. Karena ukuran keberhasilannya luar biasa ini, ada 7. Baik, kita berlanjut ke Desa Salopalai, silakan. Ukuran keberhasilan dulu, lalu aktor, ini nih, lembaga, sanksi, monitoring, lembaga, baru terakhir fasilitas. Terakhir biaya nama. Ukuran keberhasilan, baru aktor, silakan.
Baik, terima kasih atas waktunya kepada Ibu Rahma. Jadi langsung saja ya untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan isu strategis dari Desa Peduli Mangrove Desa Salopalai. Jadi solusi strategisnya pertama, ukuran keberhasilan. Yang pertama itu agar terjaga kelestarian hutan mangrove. Kemudian yang kedua agar menertibkan penebang liar. Yang ketiga meningkatkan pendapatan warga. Kemudian yang keempat mengedukasi warga, dan yang kelima terbentuknya desa wisata mangrove. Karena desa Salopalai diwacanakan akan menjadi wisata bahari. Kemudian selanjutnya aktor dan perilaku baru. Yang pertama itu petani tambak, di mana perilaku barunya itu ditunjukkan dengan menjaga dan melestarikan kelestarian hutan mangrove. Kemudian yang kedua menambahkan pemahaman mengenai penanaman mangrove. Kemudian untuk penebang liar, itu perilaku baru yang dihasilkan ialah tidak melakukan penebangan lagi. Selanjutnya, lembaga pelaksana. Di sini lembaga pelaksananya ialah dari BPD, kemudian berkoordinasi ke Kades dan juga BUMDes. Kemudian, untuk monefnya itu ialah melakukan pelaporan setiap 3 bulan sekali kepada kepala desa dan juga sebaliknya. Kemudian untuk sanksi atau insentifnya berupa pertama itu teguran lisan, kemudian teguran berupa tertulis, dan yang terakhir ialah denda. Kemudian bantuan bibit dan juga bantuan dana usaha atau modal usaha. Selanjutnya lembaga penyelesaian sengketa ialah panitia penyelesaian sengketa di tingkat desa. Kemudian fasilitas dan pendanaannya itu berupa bantuan bibit mangrove setahun sekali, tergantung juga luasnya lahan. Kemudian yang kedua ialah pelatihan teknik penanaman mangrove, karena beberapa warga mungkin kurang edukasi bagaimana cara menanam mangrove yang benar. Kemudian yang terakhir ialah pelatihan teknik bertambak yang ramah lingkungan. Jadi para tani tambak tadi tidak melakukan penebangan dengan cara membuka lahan dengan cara menebang pohon mangrove tadi, seperti itu. Kemudian untuk estimasi biayanya ialah 50 juta untuk pembuatan perdes ini sendiri. Kemudian untuk dampaknya, perdes ini akan menjadi inspirasi. Jadi nanti diharapkan perdes ini bisa jadi inspirasi untuk pemerintah desa lain, di mana juga salah satunya ialah dapat menjadikan hutan mangrove sebagai pusat wisata. Seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Desa Salopalai. Peraturan Desa Peduli Mangrove. Ayo. Mangrove terjaga, desa sejahtera. Desa sejahtera diganti jadi desa ya. Oh, makanya itu konsentrasi. Baik, silahkan terakhir tuan rumah yang akan mempresentasikan tentang isu strategis Desa Peduli Mangrove. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Desa Muara Badakulu tentang isu strategis Desa Peduli Mangrove. Untuk ukuran keberhasilan, itu pertama yaitu mindset masyarakat lebih peduli pada mangrove, yaitu masyarakat di Desa Muara Badakulu itu kita memberikan pengetahuan tentang bagaimana serta manfaat dari mangrove itu sendiri. Yang kedua itu mangrove lebih terjaga, yang ketiga lingkungan menjadi lebih indah, terbentuknya desa wisata yaitu desa wisata mangrove, masyarakat desa sejahtera serta adanya aturan. Aktor dan perilaku baru yaitu 1. Nelayan tidak menggunakan mangrove sebagai bahan alat tangkap. Yang biasanya mungkin kalau orang Bugis bilangnya bagang, biasanya menggunakan pohon mangrove itu sebagai bahan untuk membuat bagang tersebut. Kedua, petani tambak itu tidak menebang lagi sembarangan. Terus yang ketiga, pengusaha tambak itu pekerja tambak tidak menggunakan pohon mangrove itu sebagai bahan bakar, jadi tidak menebang secara sembarangan. Keempat, oknum masyarakat tidak lagi membuka lahan di wilayah mangrove. Kelima, oknum pemancing tidak lagi menggunakan mangrove untuk membuat bahasanya itu rompong
tahu sendiri. Terus yang keenam, oknum perusahaan itu lebih menjaga jarak pada saat Terus untuk monitoring dan evaluasi yaitu dilakukan oleh masyarakat serta pendamping yang ada di desa. Untuk lembaga penyelesaian sengketa itu pemerintah desa berserta lembaga-lembaga lainnya termasuk dari BPD, dari Babinsa serta Babin Kamtipmas. Untuk lembaga pelaksana sama dari pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa itu sendiri serta dari BPD serta dari seluruh perangkat pemerintahan lainnya baik itu Babinsa serta Babin Kamtipmas. Serta yang terakhir yaitu fasilitas dan pendanaan itu berasal dari APBD desa, pihak ketiga yaitu berusaha dari CSR, perusahaan, APBN, dan APBD, berupa dana, bantuan, bibit, ataupun alat tangkap serta bahan lainnya. Untuk sanksi, maaf ketinggalan tadi sanksi serta insentif, itu kami melakukan reboisasi penanaman 2 kali lipat. Jika warga menebang secara sembarangan 1 pohon, atau 2 pohon berarti dia didenda 2 kali lipat dari yang dia lakukan. Terus sanksi yang lainnya, saksi serta insentif lainnya yaitu pemberian bibit serta alat bantu. Untuk biayanya itu sekitar 50 juta rupiah. Dampak dari desa peduli mangrove ini masyarakat itu khususnya di desa Muara Badak itu lebih sejahtera. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Masing-masing desa punya karakter sendiri kalau saya lihat, tapi ada satu yang sama Bapak Ibu. 50 jutanya sama. Janjian kayaknya ini ya. Oh harus seragam kata Bu Sekdes. Jadi harus sama, baik. Bapak Ibu alhamdulillah nggak kerasa kan Bu ya? Pembentukan penyusunan peraturan desa itu kalau kita buat dengan cara seperti ini, oh ini loh ternyata cara menyusun peraturan desa itu, membuat pokok-pokoknya itu seperti ini. Nah kita sudah melalui itu, dari awal hingga akhir. Tapi kita akan melanjutkan besok, ini semua akan menjadi bukti sejarah. Bukti sejarah para peserta semua yang telah merumuskan, yang telah berpikir di tengah suasana yang panas gitu ya, lapar dan ngantuk, tapi sudah berhasil membuat ini. Besok kita akan coba untuk menuangkan ini dalam bentuk kata-katanya Bapak Ibu. Tapi pokok-pokok pikiran saja. Nanti akan dibantu oleh tim dari Fakultas Hukum untuk mengemasnya dengan susunan peraturan desa. Siap Bapak Ibu? Peraturan desa peduli mangrove. Mantap. Oke. Diganti lagi, tadi masyarakat, ganti desa sekarang rakyat. Karena sudah 2 kopi ya Pak ya. Kita ganti ya berarti ya. Desa apa rakyat? Oh, desa Bu. Oke sekali lagi ya. Peraturan desa peduli mangrove. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, berita atau kabar gembiranya Bapak Ibu. Halo. Besok itu kan kalau sesuai jadwal kita sampai jam 4 lagi. Tapi karena kita sudah selesai ini sampai presentasi, insya Allah besok sebelum Jumat kita sudah selesai. Yeay. Jadi mohon kursi-kursi ini tetap penuh besok. Ya, jangan sampai kosong. Dan insya Allah besok nanti akan diisi terlebih dahulu oleh pemaparan dari Bapak Baharudin Demu terkait dengan urgensi restorasi mangrove untuk desa. Nah, kita tutup dulu acara ini, saya serahkan kepada Ketua Tim Klaster Hukum dari Tim Kedai Reka untuk menutup sementara dan memulai lagi di besok hari. Silakan Ibu Retno. Mbak Wiwi, foto dong. Foto. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay. Tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa, saya sangat senang sekali. Beberapa hari ini sebenarnya saya agak kepikiran begitu bagaimana mengelola kegiatan ini bisa mencapai hasil yang diharapkan, dan capaian di sore ini sangat luar biasa. Saya terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dari wakil desa-desa Badaulu, Saliki, Salopalai, juga kawan-kawan dari Fakultas Hukum yang sampai ngangkut alat dari fakultas sampai ke sini, kemudian kawan-kawan mahasiswa ya Muara Badak yang juga ikut mensukseskan kegiatan ini, serta Bapak Ibu dosen dari Fakultas Hukum. Saya kira tidak ada
yang paling tepat adalah kita mengucap syukur dan terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Dan juga mengingatkan bahwa ini proses awal, bukan ini akhir, ini proses awal. Kita akan bersama-sama berproses untuk membuat satu ruang, tadi seperti tadi di awal saya sampaikan, ruang menuangkan ide kita bersama. Satu untuk seperti yel-yel tadi, bukan cuma mangrove-nya yang hidup, tapi masyarakatnya harus sejahtera, desanya juga harus sejahtera, rakyatnya harus sejahtera. Nah itu yang bisa menerjemahkan adalah Bapak Ibu. Dan saya melihat isian-isian dari isu strategis, peta aktor tadi sudah sangat luar biasa. Saya optimis kita akan bisa mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Terima kasih, sampai ketemu besok. Semoga tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin. Tadi kan ada yang minta materi. Nah, bagaimana kalau kita bikin grup WA? Karena ini WA grup sementara, nanti masing-masing desa, saya masukkan unsur desa dan peserta hari ini, nanti kita di dalamnya berbagi materi, termasuk menindaklanjuti untuk buat peraturannya. Setuju? Oke, ada nomor handphonenya sudah ditulis ya, nanti izin Pak Kades kami masukkan, lalu Ibu Sekdes minta izin Pak Kades nanti kami masukkan juga, dari Muara Badak Ulu juga nanti kami minta izin untuk membuat grup. Jika setuju, berarti nanti akan kita buatkan grupnya. Badar minta tolong di video, kita sama-sama yel-yel ya. Kayaknya yel-yel belum pernah di video nih. Mangrove terjaga, desa sejahtera. Di sini dulu, di dalam ruangan dulu, nanti baru berdiri ya. Sudah? Yang HP biar langsung bisa di ini. Di atas sini? Ya, baik ya, habis itu kita tutup dan kita foto bersama. Duduk aja dulu, nanti baru kita, jadi kita ini seperti acara. Jangan lupa pakai gaya ya. Baik. Sudah? Baik ya. Peraturan Desa Peduli Mangrove. Tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.